Sudah dimaklumi bersama peran dan urgensi iklan dalam perdagangan modern. Iklan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perputaran perdagangan nasional maupun regional dan internasional. Pengaruh iklan terhadap pola hidup dan gambaran produk pada masyarakat konsumen sangat besar sekali. Pengaruh ini menentukan juga dalam pemasaran produk dan pembelian masyarakat terhadap produk tersebut. Seiring dengan itu, bermunculanlah biro-biro iklan yang membantu pengiklan mempersiapkan iklan dan semua yang berhubungan dengannya, berupa desain, cetak publish, dan lainnya. Demikian juga membantu pengiklan berhubungan dengan sarana iklan untuk menyewa space iklan yang diperlukan dalam mempublikasikan produk yang diinginkan. Space iklan tersebut bisa berupa lembaran apabila iklan cetak seperti surat kabar dan majalah, atau waktu tertentu dari waktu penayangan apabila menggunakan media komunikasi audio visual seperti radio, televisi, atau internet. Sudah menjadi kebiasaan dewasa ini, biro iklan telah berperan melaksanakan proses periklanan dalam banyak keadaan. Biro iklan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai perusahaan jasa di bidang periklanan, antara lain mencakupi kegiatan kampanye, pengiklanan, dan pemasaran. Sebuah agen periklanan atau biro iklan merupakan layanan bisnis yang didedikasikan untuk menciptakan perencanaan dan penanganan iklan dan promosi untuk kliennya. Dengan demikian bisa dikategorikan biro iklan sebagai perantara independen yang berada di tengah-tengah orang yang ingin memasang iklan dan orang yang menyediakan tempat untuk memasangkan iklan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biro iklan adalah layanan bisnis yang khusus dalam perencanaan, pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan, serta koordinasi kegiatan dan efektivitas iklan buat kliennya. Dari keterangan di atas didapatkan, biro iklan adalah perusahaan yang khusus melayani jasa kegiatan iklan untuk produsen yang ingin mendapatkan efek balik dari iklan atau produk atas produknya agar dapat dipasarkan dengan sukses di tengah-tengah masyarakat konsumen. Di sini biro iklan berperan sebagai perantara antara pengiklan, orang yang ingin mengiklankan produknya, dengan perusahaan iklan yang berperan menyampaikan isi iklan tersebut kepada masyarakat konsumen. Hal ini bisa dilihat dengan gambaran pengiklan masuk ke biro iklan masuk ke media iklan masuk ke konsumen. Dapat disimpulkan, peran yang dilakukan biro iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu pengiklan merencanakan dan merancang iklan dan menentukan karakteristik iklannya. Yang kedua, mempersiapkan semua yang berhubungan dengan iklan berupa penulisan, desain, dan publis serta sejenisnya dari proses seni yang khusus pada iklan. Yang ketiga, memilihkan sarana iklan yang paling baik dan efektif untuk menyebarkan isi iklan tersebut. Yang keempat, menyewa space tempat atau waktu tayang dari surat kabar, majalah, radio, televisi, dan yang lainnya. Yang kelima, evaluasi iklan setelah ditayangkan kepada masyarakat konsumen dan memastikan benarnya pelaksanaan rencana periklanannya. Yang keenam, membantu pengiklan dalam merencanakan marketing yang lainnya, diantaranya mengatur link, mengadakan pameran, dan menyiapkan media iklan yang dicetak. Hubungan biro iklan dengan perusahaan atau perorangan yang ingin iklan atau pengiklan adalah sebagai wakil agen dari satu sisi dan sebagai penyewa media iklan dari sisi lain. Sedangkan pemilik media iklan adalah orang independen yang menyewakan media iklan kepada biro. Oleh karena itu harus dipenuhi syarat-syarat al-wakaalah, keagenan dalam syariat Islam. Demikian juga transaksi sewa menyewa antara biro iklan dan penyedia media iklan harus sesuai dengan aturan syariat. Jelas, biro iklan dan periklanan memiliki dua peran. Yang pertama, perancang desain dan pelaksana kampanye. Yang kedua, menghubung dengan penyedia media iklan untuk menyewa ruang iklan yang mencukupi sebagai sarana menyebarkan isi iklan tersebut. Oleh karena itu, sifat transaksi biro iklan dalam peran pertamanya adalah sebagai ajir mustarak. Ajir mustarak adalah tim profesional yang boleh melayani lebih dari satu klien dalam merancang desain dan pelaksanaan kampanye. Dengan demikian, kita melihat kepada keabsahan ijarah sewa menyewa syarat-syarat berikut. Yang pertama, produk yang diiklankan harus yang diperbolehkan secara syariat, sehingga tidak boleh membuat iklan atas barang dan jasa layanan yang diharamkan syariat seperti iklan rokok, minuman keras, dan lain-lainnya. Karena iklan barang yang haram adalah memasarkannya. Ini termasuk dalam tolong-menolong dalam dosa dan kejelekan yang dilarang dalam firman Allah. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Sebagaimana juga mengiklankan yang haram adalah awal dari pemasarannya, dan memasarkan yang diharamkan hukumnya haram. Yang kedua, media yang dibuat jelas diketahui spesifikasinya yang dapat mencegah terjadinya pertengkaran dan bisa menghilangkan perselisihan, seperti pengiklan memesan kepada biro iklan sebuah baliho dengan bentuk horizontal dengan ukuran 10 meter x 2 meter dengan spesifikasi yang jelas. Yang ketiga, upah atau fee-nya jelas. Kejelasan upah ini dilakukan dengan menjelaskan jumlahnya, jenisnya, dan waktu pembayarannya apabila dihutangkan. Yang keempat, biro iklan mengerjakan pesanan yang telah disepakati sesuai kesepakatan kontrak. Apabila pemesan mensyaratkan harus dia yang mengerjakannya, maka tidak boleh menyerahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain tanpa keridhaan dari pemesan tersebut, karena individu berbeda dengan kemampuan bekerja dan keahliannya. Apabila tidak mensyaratkan, maka diperbolehkan menyerahkannya kepada orang lain. Adapun sifat transaksi dalam peran keduanya, yaitu menghubungi pemilik media iklan untuk menyewa ruang iklan yang cukup untuk sarana menyebarkan isi iklan, adalah wakil bi ajrin, agen dengan fee dari klien dari sisi ini dan menjadi penyewa mustajir media iklan dari sisi lainnya. Oleh karena itu, harus memperhatikan beberapa hal dalam hubungan antara biro iklan dengan kliennya yang khusus berhubungan dengan peran ini. Yang pertama, penerapan hukum ijarah ketika terjadi perselisihan apapun juga antara biro iklan dengan kliennya. Hal itu karena wakala bi ajrin, agen dengan pemberian fee, apabila terlaksanakan dengan sempurna maka hukumnya adalah ijarah, sewa menyewa jasa, dan agen ketika itu memiliki hukum ajir seperti karyawan lepas. Yang kedua, menjaga syarat-syarat muktabar dalam transaksi keagenan. Di antaranya, yang pertama, wakalahnya dalam perkara mubah, tidak boleh wakalah bi ajrin dalam iklan barang-barang terlarang. Yang kedua, agen wakil mengetahui spesifikasi yang diwakilkan kepadanya, karena tugas perwakilan dalam hal yang tidak jelas maka tidak sah karena menyebabkan persengketaan. Sehingga layanan yang diinginkan klien kepada biro iklan untuk direalisasikan harus jelas. Kejelasan tersebut dengan cara klien menjelaskan kepada biro media iklan yang diinginkannya, ukuran dan waktu yang dibutuhkannya. Demikian status biro iklan dalam perspektif fikih. Semoga membuat wawasan kita lebih jauh dalam proses periklanan yang harus sesuai syariat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.